Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ay zakat ilahim. Wa khamsatun utawi 5 golongan atau 5 orang sama saja. Wa khamsatun utawi 5 kelompok 5 golong iku la yajuzu iku ora wenang apa daf'uha. Apa memberikan zakat ay zakat tegese zakat. Ilaihim maring khamsah. Ilaihim maring khamsatun. Ada 5 kelompok yang haram menerima zakat. Yang pertama, al-ghani orang yang kaya. Al-ghani orang yang kaya. Kaya bimalin kalawan harta. Wah, hartanya banyak. Au kasabin atau kasab. Jadi orang kaya tidak boleh menerima zakat, haram hukumnya. Yang kedua, wal abduh dan budak. Yang ketiga, wa banu Hashim wa banul Muthalib, dan banu Hashim dan banul Muthalib. Kalau sekarang ya para habaib ya. Kalau perempuan syarifah umpamanya. Sawaun itu sama saja. Mana'u mencegah sopo. Ya. Banu Hashim dan banu Muthalib haqqahum ing haknya mereka min khumusil khumus. Sangking 1/5 dari 1/5. Aula atau tidak mencegah. Wa kadalan iku koyok mengkono-mengkono Banu Hashim dan Banu Muthalib utaqauhum utawi piro-piro yang dimerdekakan, utawi piro-piro yang dimerdekakan Banu Hashim dan Banu Muthalib la yajuzu daf'uz zakat ilaihim. La yajuzu tidak boleh apa daf'uz zakat apa memberikan zakat ilaihim maring Banu Hashim dan Banu Muthalib. Wa yajuzu lan wenang likulin kedue saban-saban minhum sangking Banu Hashim dan Banu Muthalib opo akhdu shadaqati tatawu, opo menerima sedekah sunnah. Alal masyhur atas pendapat yang masyhur. Jadi kalau cuma sekedar menerima sedekah atau sedekah sunnah boleh-boleh saja. Mas Maula ketika Ramadanan takjil ya, takjil kurma. Ya boleh. Kita memberikan kepada mereka Banu Hashim dan Banu Muthalib. Tapi kalau terkait dengan masalah zakat, kita haram menyerahkan atau memberikan kepada mereka. Kenapa? Karena zakat itu adalah statusnya apa? Membersihkan daripada kotoran. Oh berarti tidak secara langsung kita memberikan kotoran kepada mereka. Cuman kalau yang sunnah itu hukumnya boleh-boleh saja. Selanjutnya yang tidak boleh menerima zakat wal kafir orang kafir. Wa fi ba'din mustakhilan ing dalam sebagian piro-piro catatan wala tashihu lan tidak saupo zakat lil kafir maring orang kafir. Sebagian redaksi yang lain bukan cuma enggak boleh tapi enggak sah. Paham ya? Kita zakat wajib entah zakat fitrah atau zakatul mal kepada non muslim ya enggak boleh dan tidak sah. Selanjutnya yang terakhir, orang yang tidak boleh menerima zakat wa man talzamul muzakki nafaqatu. Wa man lan wong talzamu kang wajib al muzakki ing wong kang zakat. Opo nafaqatuhu opo menafkai man la yadfa'uha ilaihim.
La yadfa'u tidak boleh menyerahkan sapa wong ha ing zakat tegese zakat. Ilaihi maring man bismil fuqara kalawan nama fakir wal masakin dan miskin. Wa yajuzu lan wenang apa daf'uha apa memberikan zakat, daf'uha apa menyerahkan zakat ilaihi maring man bismi kaunihib kalawan aran onone man huzatan itu piro-piro wong kang perang awgharimina utawa piro-piro wong kang duweni utang masalan kalawan contoh. Contoh gini. Mbak Rani ini anaknya Mbak Naila. Kan lumrah kadang orang kampung zakat pada ibu. Bu, ini Bu mau zakat, paham ya? Zakat pada nenek, nek saya mau zakat nek ya. Zakat pada kakek, paham ya? Gini, termasuk orang yang haram menerima zakat, orang yang dia dalam ruang lingkup tanggung jawabnya orang yang zakat. Contoh, ini contoh. Si orang tua ya. Orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya ya. Atau sebaliknya, orang tua menafkahi anaknya kalau qoblal buluh ya, sebelum balik. Atau sebaliknya, anak memberi nafkah kepada orang tua kalau memang anak sudah mampu, orang tua ajuz. Apa ajuz? Tidak bisa beraktivitas, lemah fisik, gak punya pekerjaan. Anak wajib memberi nafkah. Lah ini lumrahnya. Zakat kepada ibu, ya. Zakat kepada nenek. Paham ya? Bagaimana? Ya enggak sah. Kenapa? Li'annahu makfiyun binafaqatihim. Karena mau tidak mau kita harus mencukupi mereka dengan nafkah. Paham ya? Mau tidak mau anak harus mencukupi orang tuanya yang tidak bisa beraktivitas dengan memberi nafkah. Sehingga kalau dia zakat pada orang tuanya yang harus diberi nafkah, maka layak tidak cukup. Karena nggak cukup berarti dia punya tanggungan. Berarti harus zakat kepada fakir miskin yang lain. Paham ya? Atau gini contohnya. Suami itu kan punya tanggung jawab menafkahi istrinya. Ini Dek, saya mau zakat. Paham ya? Dek, saya mau zakat. Lah enggak boleh. Kenapa? Karena li'annahu makfiyun binafaqatiha. Karena mau tidak mau suami itu harus memenuhi, mencukupi, menafkahi istrinya. Bedanya sebaliknya. Istrinya kaya, punya aktivitas. Dalam kategori musiroh. Apa musiroh? Ekonominya menengah ke atas. Sebaliknya, suaminya muksir. Apa muksir? Ekonominya menengah ke bawah. Suaminya muksir, istrinya musiroh. Akhirnya, Mas, ketika hari raya, Mas, ini saya mau zakat ya. Lah ini boleh. Kenapa? Karena istri tidak punya tanggung jawab menafkahi suaminya. Jelas ya? Jadi kalau suami zakat pada istrinya, ya nggak boleh. Kenapa? Karena seharusnya, memang seharusnya suami harus mencukupi memberi nafkah kepada istrinya. Bedanya sebaliknya. Karena memang dalam kondisi istrinya kaya, suaminya enggak. Akhirnya ketika di hari raya, Mas, ini saya mau zakat. Ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena istri tidak punya tanggung jawab harus memberi nafkah kepada istrinya. Jelas ya? Itu perbedaannya. Jadi ini yang banyak terjadi di masyarakat. Kadang, Nek, saya mau zakat. Wah, nggak boleh. Kalau memang dia punya kewajiban memberi nafkah. Paham ya?
Bedanya kalau memang dia nggak punya kewajiban. Sedangkan pada ibunya nggak boleh, karena mau tidak mau dia harus mencukupi nafkah ibunya.